Gemuruh datang dari perut bumi. Di kedalaman tanah Jepang yang bergejolak, tersembunyi rahasia kuno yang selama berabad-abad menyatu dengan legenda dan kenyataan. Masyarakat Jepang percaya bahwa bukan hanya pergerakan lempeng tektonik yang bertanggung jawab atas gempa besar, tetapi ada sosok raksasa yang tidur di bawah tanah, ikan lele bernama Namazu. Sejarah mencatat banyaknya guncangan dan misteri di bawah permukaan, namun di antara ketakutan itu, muncul cerita tentang sang penjaga, Dewa Kashima, yang selalu sigap menjaga bumi agar tetap tenang. Tetapi, seberapa lama Kashima bisa berjaga tanpa tergelincir? Dan apa yang terjadi saat Namazu menggeliat lepas dari pengawasannya? Di negeri Sakura, legenda Namazu sudah lama hidup sebagai kisah di antara orang-orang tua, anak-anak, bahkan mereka yang setiap hari menjalani hidup di bawah ancaman gempa bumi. Menurut kisahnya, Namazu bukan sembarang ikan. Ukurannya begitu besar hingga satu gerakannya mampu mengguncang daratan. Ikan ini adalah lele raksasa dengan antena panjang yang dapat menyentuh permukaan bumi dan ekornya kuat, siap menciptakan gelombang besar kapan saja ia bergerak. Setiap kali Namazu bergerak, bumi bergetar, tanah bergejolak, dan bangunan bisa hancur berantakan. Namun, ada sosok yang ditugaskan untuk menahan kekuatan Namazu, yaitu Dewa Kashima, yang ditugasi oleh para dewa untuk menjaga keseimbangan bumi. Kashima menggunakan batu suci berukuran besar, Kaname Ishi, untuk menekan kepala Namazu dan menjaga ketenangan bumi. Namazu bukanlah sosok yang jahat. Ia hanyalah makhluk alam yang hidup di antara perbatasan dunia manusia dan roh. Namun, bagi manusia, gempa bumi adalah mimpi buruk yang mengancam kehidupan, sehingga mereka sering menganggap Namazu sebagai ancaman. Bagi mereka, Namazu adalah monster bawah tanah yang hanya membawa kehancuran, tanpa mereka sadari bahwa ia adalah bagian dari siklus alam. Di desa-desa tua Jepang, seringkali terdengar cerita dari orang tua tentang bagaimana leluhur mereka merasa gempa sebagai pesan dari dunia bawah. Setiap kali gempa mengguncang, mereka akan berdoa kepada Dewa Kashima, memohon agar ia memperketat pegangan pada Namazu dan menjaga kedamaian di bumi. Legenda ini makin kuat ketika cerita Namazu dihidupkan kembali dengan setiap gempa besar. Banyak cerita beredar tentang bagaimana Namazu pernah mengguncangkan Edo, sekarang Tokyo, dengan gempa besar yang menghancurkan hampir seluruh kota pada tahun 1855. Setelah kejadian itu, masyarakat yang terguncang ketakutan mulai membuat lukisan dan ukiran yang menggambarkan Namazu sebagai sosok raksasa yang penuh amarah, namun dengan tatapan yang tenang, seolah-olah ia pun memahami bahwa getarannya adalah bagian dari alam yang lebih besar. Waktu itu, berbagai lukisan ukiyo-e, atau cetakan kayu, dibuat untuk memperingati gempa besar Ansei, dan beberapa di antaranya secara khusus menggambarkan Namazu sebagai makhluk yang menyampaikan ketidakpuasan para dewa atas keserakahan dan ketidakadilan manusia. Dalam beberapa lukisan, Namazu bahkan digambarkan sebagai makhluk yang menghukum orang-orang kaya, dengan gedung-gedung mereka yang runtuh dan orang-orang biasa yang melihatnya sebagai peringatan. Bagi Dewa Kashima, menjaga keseimbangan bumi bukanlah tugas yang mudah. Ia kerap kali mengunjungi dunia manusia, turun melalui kabut, dan melihat seberapa jauh manusia telah hidup berdampingan dengan alam. Namun, seringkali yang ia temui justru kepongahan dan keangkuhan, pembangunan kota tanpa mempertimbangkan tanah yang rapuh, serta minimnya penghormatan terhadap alam. Dalam hati, Kashima selalu khawatir bahwa suatu hari, ia akan tergelincir dan Namazu akan terbebas. Pada malam-malam tertentu, ketika semua tampak tenang, Kashima sering duduk di puncak gunung, menatap ke arah kota-kota besar yang menyala dalam kegelapan. Seandainya mereka tahu apa yang terjadi di bawah kaki mereka, gumamnya pelan. Batu Kaname Ishi yang besar dan bercahaya di bawah sinar bulan selalu ia jaga, seolah-olah itu adalah batas terakhir antara kedamaian dan kehancuran. Namun, ada suatu malam yang berbeda dari biasanya. Angin terasa lebih dingin, dan gemuruh samar mulai terdengar dari perut bumi. Dewa Kashima dengan segera tahu, sesuatu sedang terjadi. Ia menggenggam batu Kaname Ishi lebih erat, merasakan getaran yang kian lama kian kuat. Dari dalam kegelapan tanah, Namazu mulai menggeliat. Seekor lele raksasa yang tampak letih, namun penuh kekuatan, menggerakkan tubuhnya,
mencoba menggeser bebatuan yang telah menahannya selama ribuan tahun. Kashima memusatkan seluruh kekuatannya, tapi getaran itu terus meningkat. Namazu bergerak, ekornya menyentuh tanah dengan sekali kibasan, menyebabkan gempa besar yang merambat dari bawah laut hingga ke daratan. Puluhan desa hancur, gunung-gunung kecil longsor, dan sungai-sungai mulai meluap. Namun, tidak berhenti sampai di situ, Namazu terus berusaha menggeliat, seakan menyampaikan bahwa waktunya telah tiba untuk bebas, untuk menyampaikan sesuatu kepada dunia di atasnya. Sementara itu, di dunia manusia, penduduk desa keluar dari rumah mereka dalam kepanikan. Mereka berlari menuju kuil-kuil, berdoa dengan sepenuh hati agar Dewa Kashima segera menenangkan Namazu. "Tolong tenangkan Namazu," seru mereka berulang kali sambil menggenggam tasbih dan menyalakan dupa. Beberapa pendeta mengadakan ritual di atas bukit, menaburkan air suci dan melantunkan doa-doa yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakat percaya bahwa dengan doa-doa tersebut, mereka dapat menyampaikan pesan kepada Dewa Kashima agar memohonkan ampun atas dosa-dosa yang telah membuat Namazu terusik. Namun, Namazu tidak bergerak karena marah atau dendam. Getaran tubuhnya seakan berusaha menyampaikan pesan dari kedalaman bumi, sebuah peringatan tentang keseimbangan yang mulai terganggu. Para pendeta yang arif, yang telah bertahun-tahun mempelajari gejala alam, menyadari hal ini. Mereka berbicara kepada penduduk desa, menganjurkan mereka untuk belajar hidup lebih harmonis dengan alam, tidak membangun terlalu dekat dengan sungai atau lereng bukit, serta menjaga lingkungan agar tetap lestari. Malam itu terasa panjang. Dewa Kashima berjuang keras menahan Namazu yang seakan mendapatkan kekuatan baru. "Kashima, biarkan aku bicara," bisik Namazu, meskipun ia tahu dewa itu tidak akan mengizinkannya. Gemuruh itu akhirnya berhenti, tapi tidak untuk selamanya. Setelah kejadian itu, para ilmuwan mulai mencari tahu lebih lanjut. Penelitian terus berkembang untuk memahami fenomena gempa bumi. Mereka menemukan fakta bahwa Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng besar yang bergerak saling bertubrukan. Mereka juga mendapati bahwa ikan lele seringkali berperilaku aneh sebelum gempa terjadi, membuat banyak yang kembali pada mitos Namazu. Namun, meski begitu, para ilmuwan tidak bisa memastikan apakah perilaku lele benar-benar terkait dengan gempa bumi. Masyarakat Jepang pun beradaptasi. Mereka mendirikan bangunan yang tahan gempa, mengembangkan sistem peringatan dini, dan membuat rencana evakuasi. Namun, di balik semua itu, kisah Namazu tetap hidup. Di dalam hati banyak orang, Namazu masih dianggap sebagai peringatan agar manusia tetap rendah hati di hadapan kekuatan alam yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Setiap kali gempa terjadi, bisikan doa terdengar di kuil-kuil dan rumah-rumah penduduk. "Kashima, tenangkan Namazu," ujar mereka dengan penuh harap. Bagi mereka, Namazu bukan hanya legenda, melainkan pengingat bahwa apapun teknologi yang mereka miliki, alam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Namazu pun kembali tertidur, di bawah pengawasan Dewa Kashima yang setia. Tapi dalam tidur panjangnya, ia tetap siap untuk bergerak, mengingatkan siapapun yang lupa akan keberadaan dan kekuatan alam.